Oke, selamat sore. Ini kita akan melakukan nekropsi ayam. Jadi nekropsi ini bedah bangkai ayam yang mati. Nah, pertama kali kalau misal mau nekropsi ayam bangkai harus siapkan desinfektan sama air bersih. Jadi biar virus atau bakteri yang patogen itu bisa langsung mati gitu. Nih pakai ini. Nah, ini kita celupkan dulu ayamnya. Nah, ini kan ini berlendir ini. Ada lendirnya di hidungnya. Pasti ini di trakeanya itu tenggorokan ada peradangan. Ini trakea. Radang tenggorokan. Ya, indikasinya itu terlihat merah di trakeanya. Ini kan radang tenggorokan ini. Nah, ini tuh ciri-ciri ayam nyekrek tuh trakeanya seperti ini. Merah warnanya. Cara mengatasinya gimana? Ini bisa dengan antibiotik sama manajemen kandang. Manajemen kandang tuh meliputi sirkulasi, kemudian sirkulasi udara dalam kandang tuh harus pinter-pinter main buka tutup tirai, alas kandang, liter atau skam. Nah, jadi itu kalau usia seperti ini jangan takut-takut buat buka tirai gitu. Jadi lebih baik itu oksigen di dalam kandang tuh harus mencukupi. Kalau tidak mencukupi, salah satunya bisa nyekrek karena asupan O2 nya itu kurang, terus terlalu banyak karbon. Nah, kalau nyekrek pasti itu ada kolinya. Nah, ini tuh putih-putih di hati tuh ada kolinya ini. Bakteri Escherichia coli. Ini di air yang kurang bersih atau tempat minum yang kebersihannya kurang dijaga. Nah, cara mengobatinya ya bisa pakai desinfektan sama bisa pakai probiotik. Jadi kalau pakai desinfektan itu ngebom atau membasmi semua bakteri. Tapi kalau pakai EM mendekomposisikan bakteri positif, jadi bakteri negatifnya itu bisa kalah, populasinya itu kurang. Jadi yang paling banyak bakteri positifnya. Nah, itu tinggal pilih aja mau dibom bakterinya atau kita kasih EM. Nah, ini kan coli ini, pengkejuan namanya. Oke, ini kan kode kasusmu. Nah, jantung yang pecah seperti ini itu menandakan bahwa oksigennya itu kurang. Nah, ini kan jantungnya ini udah nggak berupa jantung lagi. Nah, seperti yang kita omongin tadi, ini jantungnya itu udah terselaputi coli. Bakteri coli udah ada di sini. Tandanya ini kan jantung kalau normalnya kan warnanya merah. Ini ada selaput seperti pengkejuan, terus di sini kita lihat kayak ada airnya, tapi belum terlalu parah. Nah, ini kan sirkulasi kurang lancar. Ini yang paling penting, tahap brooding atau masa DOC itu yang diperlukan itu adalah kehangatan. Terus selesai brooding, yang paling penting itu di sirkulasinya. Seperti manusia lah, kalau misal kita sirkulasi udaranya kurang, kita makan itu kan nggak jenak. Pasti kita milih di tempat yang sirkulasinya bagus, angin sepoi-sepoi gitu. Di rumah makan aja itu kan dikasih kipas itu kan untuk memperlancar sirkulasi dalam rumah makan itu. Jadi makan tuh enak. Jadi harus berani main ventilasi. Bedah bangkai seperti ini kan, bangkai tuh nggak pernah bohong gitu. Asalkan kita bisa mengartikan ciri-cirinya apa, kurangnya apa, insya Allah bisa menyelesaikan masalah. Jadi tuh ternak ayam tuh nggak usah bingung ini kenapa gitu kan. Browsing di artikel tentang kesehatan ternak. Nah, di situ ada foto-foto, contoh-contoh ayam yang sakit kayak gimana, organ-organ yang sakit kayak gimana. Ini juga tadi yang mukosa mulutnya berlendir nih. Kalau amonia enggak, ini yang ayam kedua. Nah, ini kan putih sama kayak tadi. Kenapa kok mati? Padahal amoniaknya itu bagus. Nah, ini enggak terlalu parah kayak ini kan, karena dari bobotnya aja kan gede, ini kecil.
Nah, bisa teman-teman bedakan putihan mana, nah putihan mana ini atau ini gitu kan, pasti bisa tahu yang paling parah tuh yang mana. Ini kan kayak gini bentuknya kan jatinya, tapi ini bersih kan, tapi kok bisa mati kenapa, padahal beda jauh loh. Ini bersih, ini banyak kolinya. Oke, ini bisa kalian lihat tadi yang saya omongin. Ini kan organnya tuh bersih, khususnya juga dalam kategori bersih. Tapi ini kok bisa mati kenapa? Bobot badannya juga masuk, dagingnya juga lumayan tebel lah. Nah ini kok bisa mati kenapa? Oh ternyata jantungnya ini pecah. Akibat jantung pecah itu kenapa? Jadi emang oksigen dalam kandang tuh kurang. Jangan lupa sponsor dari Rokok Senior. Ini teman-teman, nah ini gelembung-gelembung ini kelihatan nggak? Nah gelembung airnya. Nah ini tuh air ini disebabkan karena jantung itu terlalu berlebihan dalam memompa darah. Kita semisal jantung kita tuh berdebar, pasti kan suruh tarik nafas, terus kita hembuskan, keluarkan. Jadi kita menarik oksigen, kita mengeluarkan karbon. Jika oksigennya itu kurang, ini yang akan terjadi. Jadi mau menghirup oksigen, tapi karena oksigennya kurang, sirkulasinya itu kurang bagus, jadi menghisap karbon, malah jadi racun kan. Racun, jantung tuh nggak kuat dalam memompa darah, akhirnya pecah. Pecah ini juga bisa disebabkan oleh suhu kandang yang terlalu panas. Pokoknya itu saling berhubungan semua lah. Jadi kalau kita bedah bangkai itu, bangkai nggak bisa bohong. Nah ini kan beda. Nah ini kan pembuluh darahnya pecah ini, jebrot. Cara Jawane ku metu. Nah ya betul. Apa itu tadi itu? Jadi kelembapan dalam kandang itu standarnya itu 50-70%. Semisal terlalu rendah itu juga jelek, apalagi terlalu tinggi di atas 70 itu juga jelek. Bisa kita lihat sendiri ini organ dalamnya kan beda kan. Ini bersih lumayan lah daripada ini, tapi kok bisa mati karena faktornya tuh ini jantung pecah. Ini Bursa fabricius. Bursa fabricius itu adalah kelenjar pertahanan. Biasanya kalau penyakit gumburu itu pasti warnanya tuh merah. Nah ini namanya Bursa fabricius. Biasanya kalau gumburu di sini tuh merah banget. Ini kan nggak terlalu merah ini. Jadi vaksin gumburu kemarin kalau seandainya masuk tuh ciri-ciri di sini tuh agak-agak merah gitu. Jadi kan vaksinnya bereaksi, terus antibodi tubuh itu istilahnya tergebrak. Nah ini tadi yang sudah saya omongin, kalau semisal amonia, ini namanya kalau bahasa ilmiahnya tuh konjungtiva. Tapi kalau bahasa umumnya standar itu selaput mata. Nah ini konjungtivanya ini atau selaput matanya tuh merah kalau amonia tinggi. Kalau amonia tinggi pasti tuh udah jelas tuh ada lendirnya sini, berlendir ini kan. Mukosa mulut berlendir. Dengan adanya nekropsi ini kita tuh bisa mengambil kesimpulan ayam kok bisa mati tuh kenapa gitu. Jadi semuanya tuh bisa dipelajari. Jadi misal kita ternak ayam terus banyak yang mati, nah itu nggak usah bingung, kita browsing di artikel ilmiah tentang nekropsi ayam atau bedah bangkai gitu, itu banyak sekali contoh-contohnya seperti ini. Nah ini tuh ayam pertama tadi. Ayam pertama itu ususnya itu nggak stabil. Nah ususnya kan ada besar kecil kan. Terus masalah radang, hampir semua radang. Nah ini udah beda sama ayam kedua. Ini kan lebih simetris yang ini ya ayam ya gak terlalu sakit lah, jadi hampir normal. Terus yang ini tambah, ini semua ini gelembung-gelembung ini tuh isinya gas semua ini. Jadi ayam gak mau makan, terus pertumbuhannya jelek. Nah jadi gas dalam ususnya itu meningkat, asamnya itu meningkat jadi seperti ini. Nah kalau ini kalau nggak salah ini ya kan lupa ingat. Oke. Ini proventriculus dan ini ventriculus gitu. Kalau di provennya ini kalau semisal ada penyakit ND atau AI, nah di sini tuh bintik-bintik merah. Ya kayak radang gitulah. Nah, ini kan semuanya kan mulus.
Ini juga nggak ada bintik-bintik merahnya. Senior. Nah, terus hatinya. Nah, kita di hatinya. Ayam pertama. Nah, itu hatinya udah diselaputin sama coli, Escherichia coli. Nah, itu bakteri gram negatif. Biasanya tuh di tempat-tempat yang kotor kayak saluran air yang kotor. Pasti kalau seandainya imun tubuh ternak itu turun, coli ini pasti ngikut aja. Mau di ND, pernafasan atau di pencernaan, NE, itu coli itu pasti ikut kalau ayam bermasalah. Ini yang ayam kedua, ini cenderung bersih kan, bisa bedain bersih, bakteri colinya tuh nggak ada. Terus warnanya hatinya juga cerah. Ini juga bagus, tapi kok mati, nanti saya jelasin kenapa bisa mati. Terus ini itu namanya limfa, kelenjar pertahanan. Ini terselaputi coli, ada colinya. Terus ini bersih, normal. Nah, ini terlalu kecil. Jika limfa atau pertahanannya itu kecil, lemah, ya gampang terkena penyakit. Jantungnya udah nggak berupa jantung ini. Ada terselaputi oleh coli juga, pembengkakan juga pembuluh darahnya. Ini tadi kan ayam yang lumayan sehat. Dari 2 ayam sampel tadi itu ini yang paling lumayan lah. Nah, ini kok bisa mati karena ini jantungnya pecah. Terus di dekat jantung ini tadi kan ada airnya, itu hidroasites namanya. Jika ventilasi atau sirkulasi udara itu kurang lancar, tercipta hidroasites. Tadi udah saya jelasin yang pertama. Terus ini juga pecah. Trakeanya ini juga radang, hampir merah. Jadi penyebabnya itu. Balik lagi ke manajemen kandang, berikan herbal. Kalau malam hari, sore hari tuh kasih herbal terus nggak apa-apa. Sama sirkulasi dalam kandang tuh usahakan tuh lancar. Jadi usia ayam di 35 hari ini tuh jangan takut main sirkulasi gitu. Meskipun cuaca dingin di luar, kita paksakan buka ventilasi, jangan sampai ditutup rapat. Karena kalau ditutup rapat itu sirkulasi udaranya nggak lancar, yang terjadi seperti ini, kayak hidroasites, hipoksia, terus pencernaannya kurang lancar, jadi metabolismenya kurang lancar lah, karena asupan O2 dalam kandang tuh kurang, jadi banyak karbon yang dikeluarkan. Karbon itu sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh tubuh. Pokoknya semuanya itu bisa dipelajari, banyak artikel-artikel ilmiah yang menjelaskan tentang seperti ini. Kalau misal penyakit pernafasan, itu cari obat yang untuk pernafasan tuh yang ada kandungannya ini doxycycline sama colistin. Nah, colistin sulfat ini buat coli tadi. Kalau pernafasannya kena pasti coli ini ikut terus. Merek tuh kan pasti beda-beda. Yang penting tuh tahu obatnya tuh ini kandungannya. Nah, pencernaan tuh bisa ini amprolium, amoksisilin untuk kolera, pulorum. Nah, ini kan pencernaan, koksidiosis juga pencernaan, korisa ini pernafasan, CRD juga pernafasan. Nah, jadi ini untuk pencernaan dan pernafasan. Saya tekankan lagi, ternak ayam tuh nggak usah bingung, santai, enjoy. Chemistry-nya misal yang melihara itu positif, itu pasti ngalir ke ayamnya. Suasana kandang tuh enjoy. Mati banyak tuh tetap tenang, pelajari dan kuasai. Kalau kita bingung tuh udah hampir semua. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami, komunitas peternak rakyat. Misal saya tuh ada yang salah, boleh gitu diingatkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Di subscribe, di komentar, di hidupkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPR TV.